Kalau ini red intensifnya masih impor atau red intensifnya sudah lokal, Mas? Udah lokal hasil ternakan lokal, semua nih, tapi cuman dari indukan impor semua. Indukan dari impor juga ya? Ini total untuk bulan ini saja itu panen sudah kira-kira ada berapa ekor, Mas? Ya 3 bulan lebih kalau total semua ya. Total semua dari jenis kenari 3 bulan lebih. Yorkshire-nya mungkin ada 20-an. ISL-nya 20-an? ISL-nya ada 20-an ekor, mungkin lebih. Gloucester Koranya ada 15 ekor lebih. F1 YS-nya tinggal berapa ya? Ini ada 3 ekor nih F1 YS. Ini F1 YS. Ada warna panda. Ini warnanya panda. Ini dari YS warna apa nih, Mas? Bisa keluar panda, Mas? Itu dari YS Panda. Oh, YS-nya panda. YS Panda, prestasi lapangan itu bapaknya. Oh, prestasi lapangan. Halo, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi nih di channel Omes Kanari. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini saya ajak teman-teman main ke peternakan lagi nih. Kita udah lama banget ya nggak review-review peternak. Nah hari ini saya sudah berada di kota Sukoharjo, Jawa Tengah. Nah ini sebelah selatannya kota Solo teman-teman. Di sini ada salah satu peternak Finch dan kenari yang sudah cukup berhasil mencetak kenari Yorkshire. Jadi ternakannya mulai dari Yorkshire lokal, ada Gloucester Corona, ada juga dari jenis red intensif teman-teman, dan juga ada macam-macam Finch juga. Nah penasaran juga ya, kita mau lihat-lihat nih materinya apa aja yang ada di tempat sini, di peternakan sini. Tepatnya itu di rumahnya Mas Sandi, ini di daerah Sukoharjo ya. Oke, daripada penasaran, langsung aja yuk kita masuk ke dalam, ke tempatnya Mas Sandi. Nah teman-teman, kita saat ini sudah bersama Mas Sandi. Halo, selamat siang Mas Sandi. Selamat siang Mas Omes. Nah ini kita bisa main ke Sukoharjo nih. Kita udah lama banget nggak pernah main-main ke peternak nih mana. Kebetulan ini kita pas Mas Sandinya juga longgar ini. Oke teman-teman, Mas, ini kita mau lihat ini yang di sini saat ini ternakannya mulai dari seri apa sih Mas? Dari sini ada seri Yorkshire. Seri Yorkshire kami ada ring Boy, ring Belgia, ring TKF, semua ada. Jadi ada red intensif juga ada, Gloucester Corona juga ada, Gold Amadin, Resiskin ada, Blackstrut ada. Berarti hampir komplit semua ya. Ya, jadi hampir satu hobi sama saya nih teman. Tapi ngomong-ngomong, katanya juga dari Mas Sandi ini awalnya memang breeder Finch dulu ya sebelum kenari ya? Iya, saya dari dulu ternak Finch dulu, dari tahun 2006 sampai 2022. Habis itu awal tahun 2022 baru meranjak ke kenari. Oh berarti ini kenari baru 1 tahun? Baru 1 tahun saya terjun di kenari. Ini patut kita curi ilmunya, nanti kita cari ilmunya dari Mas Sandi. Ini baru 1 tahun bergelut di kenari tapi sudah bisa menyetak ISL. Nah ngomong-ngomong, kita boleh lihat ternak Boleh, Mas? monggo. Oke, ya jalan. Teman-teman, kita masuk. Ya. Wah ini keren teman-teman. Nah ini di sini tempatnya ber-AC dan juga ada ini untuk pengatur kelembaban ya Mas ya? Iya, ini buat pembersih udara. Pembersih udara teman-teman. Jadi kalau ternak untuk kenari Yorkshire memang direkomendasikan pakai seperti dia. Sebenarnya nggak wajib sih, nggak wajib. Cuman khusus untuk tempat-tempat yang mungkin daerahnya panas ya. Iya, benar sekali. Kalau untuk tempat-teman yang mungkin daerahnya udah daerah dingin sih nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah, atau setidaknya walaupun di daerah kota tapi suhunya lebih stabil. Mungkin kayak gini untuk jagain biar cuaca kayak gini Mas ya, biar lebih stabil aja. Buat stabil aja. Kalau pas musim hujan kayak gini kan cukup kelembapannya kan cukup tinggi. Nah ini kita bisa lihat teman-teman. Kita mau review satu persatu dong Mas. Boleh. Ini
Kalau kita lihat dari semua ini Yorkshire-nya ada berapa ekor sama? Indukannya, khusus yang indukan Mas? Khusus indukannya kurang lebih ada 10 pasang. Oh, 10 pasang. 10 pasang. Gloucester Coronya ada 3 pasang. Ini teman-teman, ini lihat sini, dekat sini teman. Ini ada Gloucester. Ini yang burung-burung udah sulit dicari nih. Ini kalau dari Mas Andi ini dapatnya dari mana Mas untuk burung kayak gimana? Ini saya dapatnya dari importir teman saya sendiri, dari Mas Dana. Oh iya. Soalnya memang kalau untuk Gloucester kan udah jarang Sekali. Jarang. Jangan masuk di Indonesia. Ini alhamdulillah saya dapat Rainbow. Rainbow semua ini 3 pasang. Nah ini juga ada yang ngerem nih, lihat teman-teman. Di sini, ini Gloucesternya juga ada yang ngerem tuh. Agak deket tak apa-apa. Tuh. Nih, ini Gloucester Consort sama Corona. Kalau tidak salah yang Corona itu yang jambul ya Mas ya? Iya, yang jambul bulat. Itu Corona, untuk yang nggak ada jambulnya Consort. Consort. Cuman bodenya lebih bulat. Kayak istilahnya di konsol kan bulat, tapi jambulnya kurang. Kurang ya. Tapi kalau Corona jambulnya yang bagus, tapi cuman badannya kurang bulat. Kurang bulat. Nah. Ini teman-teman, ini Yorkshire-nya juga. Nah ini juga Yorkshire. Ini proses penjodohan ya Mas ya? Ini buat proses poligami kedua, karena ini kan jodohnya ini udah dapat lagi. Ini anaknya ini 2 ekor ini anaknya. Oke. Terus kita bisa lihat sini ada red intensif juga ini. Iya, ada red intensif beberapa pasang. Ini ada red intensif. Kalau ini red intensifnya masih impor atau red intensifnya sudah lokal Mas? Udah lokal hasil ternakan Simani. Tapi cuma dari indukan impor semua. Indukan dari impor juga. Ya? Ini ngomong-ngomong ada berapa ekor kalau yang RI Mas, red intensifnya Mas? Red intensifnya ada 5 pasang. 5 pasang. Ada 5 pasang. 5 pasang produk semua ini? Produk semua. Produk semua. Cakep ini teman-teman. Ini ngomong-ngomong kalau kita lihat kan banyak yang ditulis ini. Nih, berarti yang ditulis-tulis ini ya posisinya dia produk ya Mas ya? Produk. Posisi mengeram, posisi meloloh. Ini total untuk bulan ini saja itu panen sudah kira-kira ada berapa ekor Mas? Ya 3 bulan lebih kalau total semua ya. Total semua dari jenis kenari 3 bulan lebih. Yorkshire-nya mungkin ada 20-an. 20-an. Biasanya ada 20-an ekor, mungkin lebih. Gloucester Coranya ada 15 ekor lebih. F1 YS-nya tinggal berapa ya? Ini ada 3 ekor nih F1 YS. Ini F1 YS. Ada warna panda. Ini warnanya panda. Ini dari YS warna apa Mas bisa keluar panda Mas? Itu dari YS Panda. Oh YS-nya panda. YS Panda, prestasi lapangan itu bapaknya. Oh prestasi lapangan. Ini ada YS. Nah, ini betinanya ini pakai AF asli. Ya? Itu loper. Oh loper malah. Itu loper. Loper terah lapangan. Iya sih. Tapi posturnya walaupun loper bagus juga bagus. Sih. Posturnya bagus. Ini indelan Gloucester Coronanya ada 3 ekor. Warna panda juga. Oh iya ini ada teman-teman. 3 ekor mah panda cakep-cakep ini. Iya. Oh ini pakai babuan. Ini pakai babuan. Ini kalau yang di sini ini pautnya Mas. Ini paut red intensifnya. Kalau yang paut Yorkshire-nya sama F1-nya yang sudah mandiri, alhamdulillah sudah laku semua. Oh, laku semua. Laku semua. Ada yang sudah mandiri Yorkshire lokalnya tapi di kandang sebelah. Oh masih ada kandang lagi? Ada masih kandang sebelah. Oh, berarti yang campur sama yang Vince ya? Iya campur sama Vince. Jadi situ juga ada babuan kenarinya. Ada babuan. Nah nanti kita bisa lihat juga teman-teman yang di sana. Nah ini kita bisa lihat. Nah kalau untuk Mas Andi ini nih, kan Mas Andi bilang kalau mulai ternak di fokus di Kenari baru 2022 ya? Awal. Berarti Maret. Ya 1 tahunan ya. 1 tahunan. Itu rahasia atau kuncinya apa ini? Kiat khususnya untuk ternak ini bisa selancar ini. Padahal kalau kita tahu ya sekarang ini kan banyak teman-teman yang peternak senior pun kayak apa ya merasa lagi sulit nih. Ternaknya lagi sulit nih. Itu apa Mas rahasianya Mas? Untuk rahasianya saya sih untuk ternak Yorkshire-nya yang paling utama adalah bibit. Oh bibit ya? Bibit. Bagaimana kita harus memilih bibit itu benar-benar speknya mumpuni lah. Di situ kita rawat ya sesuai di sini burung-burung di sini semuanya tidak keluar ya, nggak jemur. Tanpa jemur. Tanpa jemur. Ini di dalam semuanya untuk pakan ya saya bisa pakai kiloan. Nanti saya mix dengan
pakan-pakan premium seperti plastik, bot sama kenari. Untuk air minumnya saya bisa pakai vitamin. Vitamin. Oh iya iya. Ini nanti kalau yang untuk vitaminnya teman-teman bisa inbox aja ya, atau nanti tanya langsung untuk nomornya nanti saya kasih pokoknya. Karena nanti kalau nyebut merek takutnya ya kalian sendiri. Dia biar teman-teman penasaran juga. Nah, berarti kalau untuk perawatan sebenarnya hampir sama kayak umum aja ya Mas ya? Umum aja. Enak kita ternak Yorkshire itu. Jadi buat teman-teman yang mau nyoba ternak Yorkshire jangan takut. Intinya jangan takut. Kita harus mulai aja dulu. Sebenarnya ternak Yorkshire itu enak, mudah, simple. Iya juga sih. Karena memang gini ya Mas, kalau untuk kita mau mulai ternak, kalau kita mulai ke seri F kayaknya udah banyak gitu ya? Udah banyak, makanya saya langsung ternak Yorkshire karena kan di Indonesia ini kan masih minim sekali yang ternak Yorkshire. Makanya kita harus bisa budidaya burung ini karena kicomania di Indonesia kan sangat suka sekali dengan Yorkshire Mas. Karena kan barometernya kenari itu kan di Yorkshire. Ya, barometernya tingkat kafannya di Yorkshire. Jadi kita harus bisa memproduksi YSL ini kemungkinan sebanyak mungkin untuk bisa memenuhi pasar di Indonesia ini. Oh ya ini cakep sekali teman-teman. Jadi kita memang harus biar kedepannya itu tidak terlalu tergantung sama impor ya. Betul sekali. Kita kan bisa mempunyai itu breeding kita sendirilah karena minimnya peternak. Makanya kita harus berusaha untuk bisa membangkitkan diri kalau ini loh Indonesia itu bisa ternak Yorkshire sebanyak mungkin gitu loh. Nah kalau dari Mas Sandi ini nih selama 1 tahun inilah itu kendala yang Mas Sandi alami itu apa Mas? Yang paling sering lah kalau untuk ternak Yorkshire. Ternak Yorkshire yang paling sering ya itulah kalau masalah telur gagal netas, telur netas sampai berapa hari mati itu biasa ya. Cuman biasanya kalau hal seperti itu tuh biasanya kalau ring muda. Oh, ring muda. Kalau ring muda mayoritas rata-rata berapa persennya kayak gitu. Tapi kalau kita pakai ring tua, insya Allah spermanya dari segi kesehatan bayi pun bagus. Oh iya. Berarti memang kuncinya seperti yang Mas Andi sampaikan tadi, pemilihan awal ya? Pemilihan awal, bibit dari awal itu sangat penting sekali. Kalau masalah perawatan sama vitamin itu hanya menunjang aja. Iya sih. 100%-nya ya itu tadi bibit kita untuk bisa kita breedingnya kayak apa ya itu. Berarti tips pemilihan awalnya. Pemilihan awal itu. Ya. Nah kita lihat yang anakan ini Mas. Ini kan keluar panda nih. Iya. Ini YSL panda itu dari pejantan warna apa Mas? Panda. Panda juga? Panda. Kalau untuk betinanya ini pakai yang YS yang mana nih Mas? Itu betinanya pakai YS ini. Mas. Udah angkrem lagi nih. Oh, udah angkrem lagi. Oh, ini bisa dikeluarin loh teman-teman. Nih bisa lihat nih. Nih. Ini ring berapa tahun berapa ini, Mas? Ini BBCCL 21. Oh, BBCL. Kalau pejantannya ring 20. Ring 20. TKF ya? Panda. Panda. Kita bisa lihat. Yang mana Mas pejantan, Mas? Kita lihat. Nih, di sini. Oh, di bawah. Oh, ini di bawah. Ini isi semua ini, Mas? Iya, ini pejantan semua ini. Oh, pejantannya taruh di bawah ternyata, teman-teman. Taruh di bawah ternyata. Nah, ini panda. Oh, ini panda, teman-teman. Wah, warnanya cakep banget ini. Posisi mabung ini. Oh, tapi ini mabung. Oh iya, ini mabung, teman-teman. Nih. Ini burung warna-warna kayak gini tuh benar-benar favorit banget nih, karena kan warna panda itu warna yang paling banyak dicari buat kolektor tuh memang warna panda, teman-teman. Karena kita bisa lihat warna-warna seperti ini kan cakep ya. Bersih, unik gitu, Mas. Ini ring 20. Ini anakannya udah banyak, Mas? Banyak sekali. Puluhan. Udah puluhan ya? Puluhan. Ngambilnya bagus ini. Bagus sekali. Kalau dari Mas Andi ini pakainya sistem campur ya, Mas ya? Campur saya. Nanti kalau habis nelur baru kita cabut, istirahat sehari, masukkan lagi ke betina yang lainnya. Berarti intinya kalau untuk Mas Andi pakainya sistem campur. Jadi campur betina sampai betina bertelur. Setelah bertelur baru dipisah. Biasanya berapa hari itu, Mas? Nyampurnya itu? Saya itu maksimal paling 4 hari udah nelur. 4 hari udah nelur ya? Jadi selama 4 hari itu campur, setelah itu pisah? Pisah. Selang 1 hari, diistirahatkan sehari, campur lagi betina yang lain. Kalau total dari pejantan ada berapa tadi, Mas? 10 ya? Totalnya ada 10. 10-nya? Ini termasuk yang di bawah ini, yang di crop semua ini ya? Nih teman-teman, ini ternyata ini isi semua ini teman. Selain pakai YS impor, ada YS lokal juga ada? Ada, ini. Ada. Oh ya, ini ada. Saya pakai YSL lokal.
Ini ada YSL juga teman-teman. Nah, ini burung favorit saya nih. Oh yang ini malah yang favorit. Ini burung favorit saya. Ini anakannya juga udah banyak pastinya. Banyak. Ini keunggulannya apa ini mas? Yang jadi favorit? Saya sukanya dia mempunyai ciri khas. Ciri khas dia itu dia tuh kayak apa ya, menunduk itu loh. Bungkuk. Bungkuk nah, gitu. Kalau bunyi bungkuk ya. Teman-teman. Ini durasinya kemarin 40 detik ini. 40 detik. Oh, cakep. Ini posisi juga mengabung nih. Udah mabung nih. Nah, ini poin yang bakalan teman-teman Kenari Mania tanya ini, Mas. Untuk anakan nih, anakan. Oke, Nah, siap. kalau untuk anakan Yorkshire lokal kisaran harga berapa sih, Mas? Kalau standar di saya samalah Yorkshire lokal seharga 4 juta sampai 5 juta. 4 juta sampai 5 juta ya. Postur sama size-nya juga. Postur sama size. Nah, ini ngomong-ngomong kan di sini kan ada tadi sekitar berapa Mas di SL? 4 sampai 5 juta. Enggak, maksudnya jumlahnya sekarang. Jumlahnya sekarang. Anaknya apa induknya? Anakannya. Anakannya bisa sampai 20-an ini. 20-an ini. Nah, jadi teman-teman ya, ada 20-an ekor nih. Ini salah satunya yang sini. Ini ya Mas ya? Iya, ini. Kali ini sudah terinden belum ini Mas? Udah semua ini. Oh, udah terinden semua. Udah terinden teman-teman. Belum mandiri udah terinden. Oh iya. Tapi nanti untuk teman-teman yang misal ada yang minat bisa ya Mas? Bisa, ada stok yang lain. Nah ini kalau untuk yang YS, kalau untuk yang Gloucester kisaran berapa Mas? Kalau Gloucester sepasangnya bisa sampai 3 jutaan. 3 jutaan ya untuk Gloucester 3 jutaan. Ya? Itu Corona sama Consort beda nggak Mas harganya Mas? Sebenarnya itu beda, cuman itu kalau dalam segi teknis pengawinan harus Corona sama Consort. Oh harus gitu ya? Harus gitu, karena dari binyak itu untuk menimbulkan apa ya, posturnya biar bagus lah. Jadi Coronanya itu size-nya agak bulat, topinya juga bagus. Tapi Topinya kalau bagus. Kalau Corona sama Corona dia hanya akan menang di jambulnya aja, tapi untuk badannya kurang bulat. Oh. Makanya iya. harus di mix. Iya, pantesan di sini dikawinkan silang teman-teman antara ini ya. Nah ini ada yang sini kan, yang sini Consort, yang ini agak tinggi. Nah ini yang jambulnya Consort teman-teman. Ini yang Corona, itu yang Consort maksud saya. Nah, gitu. Ini di sini ada Indianya, ada 3 ekor. Ya, Mau lihat ya. teman-teman? Ada warna panda, putih, sama kuning. Ini ada 3 ekor. Ini usia paling 1 minggu ya? Iya, 1 mingguan lebih sedikit baru pasang ring. Oh iya, kalau untuk dari Mas Sandi itu kode ringnya apa Mas? Kode ringnya namanya Atswa Solufin. Atswa Solufins. Atswa Solufins. Nanti kalau teman-teman pengen lihat di sini juga bisa langsung main ke sini langsung juga bisa. Bisa sekali. Kalau untuk alamatnya dari Mas Sandi ini tepatnya di mana sih Mas? Alamatnya di Tambak Boyo, RT 01 RW 4, Kecamatan Sukoharjo. Lokasinya di dekat Pasar Cuplik. Pasar Cuplik Sukoharjo teman-teman. Nanti untuk nomor WA juga saya kasih di deskripsi. Nah, sebelumnya kita mau keliling lagi nih. Kita ada satu lagi yang belum kita tanyain harganya. Yang Red Intensive. Oh, Red Intensive. Kalau untuk anakan Red Intensive seperti ini sekitar berapa, Mas? Kalau Red Intensive seharganya kalau bon kayak gini lebih murah ya, Mas, paling 250. Kalau yang Red Intensive-nya yang agak polos gitu bisa sampai 350. 350-an ya. Ini kalau untuk paut ini usia berapa bulan nih, Mas? Ini 1 bulanan. Baru mandiri juga ini. Baru mandiri ya. Nah, ini untuk kolektor-kolektor warna, pecinta warna ini. Nah, nanti kalau udah mutasi bulu jadinya seperti ini, teman-teman. Nih, di sini nih. Ini lebih merah-merah seperti ini. Nah, ini nanti jadinya lebih merah. Ini ada yang lebih merah lagi nih yang di atas nih. Ini yang di atas ini warnanya lebih merah lagi ini. Oh, nah ini juga ada ini merah. Kayak Red Skin ya Mas ya? Iya, benar sekali. Karena itu kan dulu babat alamnya juga dari Red Skin ya? juga. Makanya memang kalau untuk yang Kenari Red Intensive yang asli itu memang posturnya kecil ya. Kecil. Berarti kalau yang udah yang besar itu udah merlok. Kalau orang bilang merlok, udah silangan. Nah, ini juga ada paut lagi nih teman-teman. Ini YSL ya? Ini F1 YS. Oh ini F1? F1 YS. Gede ini? Iya. Ini satunya gede-gede teman-teman. Kalau untuk yang seri F1 sekitar berapa sih Mas? Kita lihat warna Mas. Kalau warna panda sama kuning biasa jual 2 juta. 2 jutaan? 2 juta. Ini alhamdulillah di Inden semua ini. Udah Inden semua juga? Iya. Ini satu sarang ada 4 ekor. Yang satu hijau sama bon ini. Oh, ini. F1 GS juga, size-nya juga lumayan. Oh, berarti ini yang ini tadi satu sarang sama satu sarang, ya? Iya, cuma sama babukan. Di babuan 2 indukan yang berbeda gitu.
Kalau untuk yang ternakan yang lain mas, kayak yang Vince tadi di ruangan Di sebelah. ruangan Ya? sebelah. Oke, kita bisa lihat mas? Bisa. Oke, siap. Ayo teman-teman kita lihat ruangan sebelah. Oh iya, ini yang di sini untuk ternakan Vince-nya. Wah, ini komplit ya, ini banyak juga ya mas. Iya. Ini dari kalau Vince tadi apa aja mas? Ini ada Gul Ahmadin dari Gul Ahmadin. burung pipit Australia. Salah satu pipit tercantik di dunia ini. Iya, betul sekali. Betul mas. Emang kalau untuk yang di Eropa emang yang paling ini emang Vince yang kayak gini Gul Ahmadin ya mas ya? Udah yang lama. paling sering untuk kontes ya? Ada kontesnya juga, beauty kontes seringnya di Jogja, Jakarta, Bandung, Semarang.